kami datang dari gugus etim yang selalu semangat dan penuh inovasi. Deng 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 etim etim etim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dan teman-teman dari gugus etim mewakili dari PT Pupuk Iskandar Muda Aceh akan mempresentasikan GKM kami pada Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional TKMPN yang ke-24 dengan judul Integrated Manpower Planning Application. Baik, berikut anggota dari gugus etim. Nah, dalam tahapan GKM ini kami melakukan 4 tahapan dari plan, do, check, dan action yang telah kami lakukan dari bulan Maret hingga September 2019. Pada langkah yang pertama yaitu penentuan aktivitas. Nah, di langkah ini kami melakukan identifikasi permasalahan yang ada di Departemen PSDM sehingga kami mendapatkan ada 6 permasalahan yang akan kami selesaikan. Dan kami menentukan bagaimana cara untuk menentukan prioritasnya, yaitu kami melakukan survei dan melakukan stratifikasi masalah yang ada di Departemen PSDM. Sehingga dari hasil survei dapat dilihat pada slide berikut dengan diagram Paretonya, yaitu permasalahan utama perencanaan dan pengendalian manpower yang tidak efektif. Nah, berdasarkan permasalahan ini, kami mengambil tema yaitu efisiensi dan efektivitas kerja dengan judul Integrated Manpower Planning Application. Dan kenapa kami mengambil hal ini? Karena ini berdampak kepada adanya human error, kemudian waktu kerja yang tidak efektif dan kerja lembur yang meningkat, dan dokumentasi file itu tidak rapi, dan yang terakhir itu upah man hour yang tinggi. Hal ini dikarenakan kami masih menggunakan data manual, menggunakan Microsoft Excel, sehingga dampak-dampak yang saya sebutkan tadi itu terjadi. Dan harapannya dengan melakukan resolusi di permasalahan ini, kami dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu kerja dan upah man hours. Baik, pada langkah kedua yaitu identifikasi penyebab. Dan pada tahapan ini kami melakukan analisa menggunakan diagram fishbone sehingga kami mendapatkan beberapa akar penyebabnya, dan setelah itu kami melakukan stratifikasi akar penyebab sehingga kami dapat menentukan akar penyebab dominan yang menjadi sebab terjadinya manpower planning yang tidak efektif, yaitu 3 akar sebab dominannya adalah perencanaan dan pengendalian tenaga kerja masih menggunakan Excel, belum adanya master database yang dikendalikan secara berkala, dan update database belum praktis. Berdasarkan akar penyebab ini, kami melakukan penentuan solusi di langkah yang ketiga, yaitu merancang aplikasi manpower planning berbasis web. Dan pada langkah yang keempat, kami melakukan rencana perbaikan. Nah, berikut dapat dilihat di slide dokumen yang kami lakukan selama ini ketika masih menggunakan Microsoft Excel, dan dokumen ini yang akan kami perbaiki sehingga kami akan menggunakan aplikasi, yaitu penanggung jawabnya oleh saya sendiri, dan kami bekerja sama dengan Departemen TIK untuk mendigitalisasikan dari Microsoft Excel ini menjadi aplikasi berbasis web. Dan sasarannya yaitu waktu kerja dan upah man hours yang efektif dan efisien. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu pada tahapan do akan dijelaskan oleh Ibu Cut Zakia Zahra. Baik, terima kasih pada Bu Ida. Selanjutnya saya menjelaskan langkah 5 yaitu penerapan rencana perbaikan. Nah, di sini kami merancang aplikasi manpower planning ini. Yang pertama adalah merumuskan konsepnya, kemudian mendesain konsep, merancang sistem, kemudian mengembangkan sistem, kemudian kami menginput database-nya, dan kami melakukan uji coba, kemudian quality control, dan melaunching aplikasi manpower planning. Nah, berikut adalah tampilan portal untuk mengoperasikan manpower planning tersebut. Nah, di dalam manpower planning ini ada beberapa menu beserta fungsinya. Salah satunya adalah struktur organisasi, di mana terdapat gambaran SO serta turunannya, serta data karyawan yang menduduki jabatan tersebut. Nah, di bawahnya juga sudah ada tampilan
bagaimana cara mengoperasikan dari manpower planning tersebut. Nah, dengan menggunakan atau mengendalikan manpower planning ini menjadi lebih efektif dan efisien. Mengapa? Karena dari sebelumnya kami membutuhkan waktu sekitar 252 jam per tahunnya. Tapi dengan menggunakan aplikasi, kami hanya menggunakan 28 jam per tahunnya. Ini menghemat waktu sekitar 224 jam. Begitu juga dengan dari segi kosnya, kami dari yang sebelumnya membutuhkan kos sebesar 16 jutaan, tapi untuk menggunakan aplikasi ini kami hanya membutuhkan kos sekitar 1 jutaan, dan ini sangat menghemat dari segi kosnya sekitar 14 jutaan, sehingga persentase efisiensi penggunaan manpower planning ini adalah sebesar 89%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Nazar. Oke, terima kasih Bu Icut. Pada bab berikutnya kita akan membahas masalah cek, di mana kita akan melakukan evaluasi solusi. Mengevaluasi solusi, cara paling gampang adalah dengan melakukan perhitungan efisiensi dengan aspek QCD HSE. Sasaran yang diutamakan adalah bagaimana kalau kita lihat dari segi human error, dia sudah sangat berkurang dengan nilai 89%. Kemudian dari segi man hour, kita telah berhasil melakukan pengurangan biaya sampai 14 juta sekian. Selanjutnya dari segi data, up to date data sangat cepat dan juga real time, sehingga tidak ada lagi data yang aneh-aneh. Yang berikutnya adalah dari kesehatan mental si operator, dia akan menjadi lebih gampang sehingga work life balance-nya terpenuhi. Selanjutnya adalah dari segi safety, data yang tersimpan adalah data yang baik. Di situ kita ada firewall juga membuat data lebih secure. Terakhir adalah dari environment, karena data sudah disimpan di server, tidak ada lagi kertas-kertas sehingga menjadi paperless. Sehingga yang paling kita tekankan adalah dengan sedikit tahapan klik-klik yang tidak begitu banyak, maka tidak perlu lagi ada dedicated operator yang bisa memanage data ini sehingga semuanya menjadi lebih mudah. Terima kasih, kita lanjutkan oleh Bapak. Terima kasih Bapak Nazar. Tahapan gugus berikutnya yaitu action, di mana pada tahapan ini adalah ke-7, yaitu menetapkan standarisasi. Standarisasi yang sudah kami terapkan ada 3, yaitu yang pertama standar masukan, yang meliputi yang pertama manpower planning tidak efektif, yang kedua turnover karyawan tinggi, dan yang ketiga penggunaan waktu di luar jam kerja itu meningkat. Dan standarisasi kedua yaitu standar proses yang sudah dibentuk dalam instruksi kerja, di mana dalam instruksi kerja tersebut sudah diterapkan langkah-langkah atau cara untuk mengakses manpower planning di dalam aplikasi portal PT Gugus Karya Muda. Kemudian ketiga adalah standar hasil, yaitu standar sebelum dan sesudah perbaikan, di mana sebelum perbaikan jumlah 252 jam per tahun menjadi 28 jam per tahun, dan benefit man hour dari 16.223.176 rupiah per tahun menjadi 1.802.575 rupiah per tahun, sehingga bisa efisiensi waktu 224 jam per tahun dan menghemat 14.420.601 rupiah per tahun. Langkah berikutnya yaitu langkah ke-8, menentukan tema berikutnya, di mana tema berikutnya yang sudah kami sepakati yaitu integrasi database karyawan PT Gugus Karya Muda, di mana tema ini bertujuan untuk mengintegrasi database antar lintas unit kerja, namun masih dalam satu kompartemen SDM. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.